Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Glisna Pulki, NIM 20250190042. Saya dari kelas Teknik Mesin kelas B akan mempresentasikan hasil tugas kimia kelompok versi saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang teknologi kilang minyak bumi. Destilasi bertingkat dalam pengolahan minyak bumi, eksplorasi komprehensif konsep dasar, mekanisme operasional, prinsip termodinamika, dan analisis efisiensi kilang modern. Latar belakang dan konsep dasar. Latar belakang energi, minyak bumi mentah, crude oil yang baru ditambang tidak dapat langsung digunakan. Campuran hidrokarbon kompleks tersebut harus disuling dan dipisahkan menjadi komponen fungsional yang bernilai tinggi guna memenuhi kebutuhan energi global secara spesifik. Karakteristik kimia. Minyak bumi pada dasarnya tersusun atas senyawa organik hidrokarbon, terutama alkana atau parafin, sikloalkana atau naftena, dan aromatik. Selain itu, terdapat pengotor berupa senyawa sulfur, nitrogen, oksigen, serta logam dalam kadar kecil. Prinsip kerja distilasi bertingkat. Yang pertama, penguapan. Minyak mentah dipanaskan di dalam dapur pemanas atau furnace hingga suhu sekitar 350 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius sampai berupa fase menjadi uap panas sebelum dialirkan ke menara distilasi. Kedua, pemisahan. Uap mengalir naik melewati menara fraksionasi yang memiliki gradien suhu. Bagian dasar menara bersuhu sangat panas, sedangkan bagian atas menara bersuhu paling dingin. Yang ketiga, kondensasi. Komponen uap akan mengembun kembali menjadi cairan pada baki atau tray khusus saat mencapai ketinggian menara dengan suhu yang sesuai dengan titik didihnya masing-masing. Tahapan pengolahan utama. Yang pertama, desalting. Penghilangan air, garam, dan padatan untuk menjaga korosi serta penyumbatan alat kilang. Yang kedua, distilasi. Pemisahan fisik awal fraksi-fraksi minyak berdasarkan rentang titik didih atau atmosferik dan vakum. Yang ketiga, konversi. Mengubah struktur molekul atau cracking, reforming guna meningkatkan hasil fraksi bernilai tinggi. Dan yang keempat, treatment. Pemurnian akhir produk dari kandungan sulfur, hydrotreating, agar ramah lingkungan. Selanjutnya, atmosferik versus distilasi vakum. Distilasi atmosferik atau CDU beroperasi pada tekanan sekitar 1 atm. Digunakan untuk memisahkan fraksi ringan hingga sedang dari minyak mentah-mentah titik didih di bawah 330 derajat Celcius seperti gas LPG, nafta, bensin, kerosin, dan solar. Residu dasar menara dikirim ke tahap berikutnya. Distilasi vakum VIDU beroperasi pada tekanan sangat rendah di bawah 1 atm atau kondisi vakum. Hal ini menurunkan titik didih fraksi berat residu atmosferik sehingga dapat dipisahkan menjadi gas oil berat, pelumas, dan aspal tanpa merusak rantai karbon. Thermal cracking. Peralatan utama kilang. Yang pertama, furnace, dapur pemanas. Berfungsi memanaskan minyak mentah umpan secara cepat hingga mencapai suhu operasi distilasi yang diinginkan. Yang kedua, kondensor dan pendingin. Mengubah fase uap fraksi atas menara kembali menjadi cairan jenuh untuk distabilkan dan disimpan di tangki. Yang ketiga, menara fraksionasi. Kolom silindris vertikal tempat terjadinya pemisahan komponen melalui kontak uap cair pada baki-baki atau trays. Side stripper, menara stripping kecil di samping kolom utama untuk memurnikan kembali produk samping dari sisa fraksi ringan. Produk dan karakteristik fraksi. Fraksi produk. Yang pertama, gas kilang LPG. Jumlah atom karbon C1 sampai C4 memiliki rentang titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Kegunaan utamanya bahan bakar rumah tangga dan sintetis petrokimia. Yang kedua, nafta atau bensin. Jumlah atom karbon C5 sampai C10 memiliki rentang titik didih 35 derajat Celcius
sampai 175 derajat Celcius. Kegunaan utamanya bahan bakar kendaraan bermotor dan pelarut industri. Ketiga, kerosin dan aftur. Jumlah atom karbon C11 sampai C14 memiliki rentang titik didih 175 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Kegunaan utamanya bahan bakar penerbangan pesawat jet. Yang keempat, minyak solar atau diesel. Memiliki jumlah atom karbon C15 sampai C25. Rentang titik didihnya antara 250 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kegunaan utamanya bahan bakar mesin diesel dan industri transportasi. Yang terakhir, residu atau bottom. Jumlah atom karbon lebih besar C25 dan memiliki rentang titik didih lebih besar 350 derajat Celcius. Kegunaan utamanya minyak pelumas, parafin, lilin, dan aspal jalan. Selanjutnya, prinsip kimia yang mendasari keseimbangan uap cair. Didasarkan pada hukum Raoult dan hukum Dalton, komponen yang lebih volatil atau tekanan uap murni tinggi akan memiliki fraksi mol yang lebih besar di fase uap dibandingkan fase cairnya pada suhu dan tekanan tertentu. Gaya antar molekul. Titik didih hidrokarbon ditentukan oleh kekuatan gaya London atau dispersi. Semakin panjang rantai karbon, berat molekul bertambah. Gaya antar molekul semakin kuat sehingga membutuhkan energi panas lebih tinggi untuk menguap. Analisis efisiensi dan optimasi. 92% efisiensi panas kilang. Integrasi energi modern. Distilasi adalah proses industri yang sangat padat energi. Kilang modern menerapkan sistem heat exchanger network atau FINS teknologi untuk memulihkan panas sisa dari aliran fraksi produk panas guna memanaskan awal aliran minyak mentah dingin. Langkah ini mampu mereduksi konsumsi bahan bakar pada furnace utama secara signifikan dan menekan emisi karbon operasional. Dampak lingkungan dan solusi. Yang pertama, polusi udara dan asam. Emisi gas buang furnace mengandung CO2, SOx, dan NOx yang memicu hujan asam dan pemanasan global jika tidak dikontrol ketat. Yang kedua, limbah cair dan lumpur. Air terproduksi dari proses desalting dan kondensat mengandung senyawa organik berbahaya seperti fenol, hidrokarbon jenuh, dan garam logam. Yang ketiga, solusi hijau modern. Implementasi teknologi desulfurisasi atau hydrotreating unit, bioremediasi air limbah terpadu, serta carbon capture dan storage. Kelebihan, batasan, dan peluang. Analisis karakteristik proses. Kelebihannya, mampu memproses minyak bumi dalam volume skala industri yang sangat masif, andal, dan kontinu dengan biaya operasional per liter yang ekonomis. Keterbatasannya, sangat boros energi termal, tidak mampu memisahkan senyawa azeotrof, dan komponen murni 100% tidak dapat dicapai secara langsung. Peluang dan inovasi teknologi. Dividing wall column. Desain kolom penyekat internal untuk melakukan banyak pemisahan fraksi sekaligus dalam satu menara tunggal, menghemat energi hingga 30%. Otomatisasi AI. Integrasi machine learning untuk kendali suhu, reflux rasio, dan komposisi umpan secara dinamis dan presisi. Distilasi bertingkat tetap merupakan pilar utama dan terpenting dalam rekayasa pengolahan minyak bumi global. Melalui integrasi energi yang cerdas dan inovasi hijau, efisiensi kilang masa depan dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Salam dan bahagia.